من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amatana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Teman-teman seagama, sebangsa dan setanah air, kali ini kita akan berupaya mengambil ibrah daripada kondisi ataupun kecerdasan spiritual maupun intelektual dari santri lawas, santri kuno dulu, yaitu Hatim Al-Asham di saat nyantri belajar kepada Syaqiq Al-Balkhi. Jadi santri dulu itu seperti apa? Saya membaca dari kitab Tanwirul Qulub yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Amin Al-Qurti. Bismillahirrahmanirrahim. Waruyah, dan diriwayatkan anna Hatiman Al-Asham kana tilmizan li Syaqiqil Balkhi rahimahumullah. Sesungguhnya Hatim Al-Asham ini adalah murid ataupun santrinya Syaqiq Al-Balkhi rahimahullah. Qala lahu yauman, di suatu hari Syaqiq Al-Balkhi ini berkata kepada Hatim, kepada santrinya, munzukum sahibtani, sejak kapan kamu nyantri ataupun menjadi muridku, menjadi santriku? Qala Hatim Al-Asham menjawab, munzu salasin wa salasina sana. Al-Fakir, saya menjadi santrinya sampean guru yaitu selama 33 tahun. Ini mondoknya 33 tahun Hatim Al-Asham. Qala, maka Syaqiq Al-Balkhi berkata, fama ta'allamta minni fi hadzal muddah. Terus apa saja ilmu yang kamu peroleh dariku di masa 33 tahun ini? Apa saja yang kamu peroleh? Qala, maka Hatim Al-Asham berkata, samanu masailah. Aku mendapatkan 8 masalah, 8 ilmu katanya. Jadi belajar 33 tahun yang diperoleh hanya 8 ilmu. Tapi mungkin ini meskipun hanya 8 ilmu tapi istimewa, ini ilmu yang luar biasa. Qala Syaqiq, kemudian Syaqiq berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesannya itu kata Syaqiq, ini musibah ini, masa ngaji 33 tahun hanya memperoleh berapa? 8 ilmu, 8 masalah. Zahaba umri ma'aka, umurku habis hidup bersamamu, kata Syaqiq Al-Balkhi. Mahia, lalu apa saja itu 8 ilmu itu? Umurku habis bersamamu, walam tata'allam illa sama ni masailah. Kamu yang diperoleh hanya 8 ilmu, 8 masalah. Hanya itu saja yang kamu peroleh. Terus famahia, apa saja itu yang 8 itu? Qala, maka Hatim Al-Asham berkata, al-ula, yang pertama, nazartu fi hadzal khalq, aku merenungkan, memerhatikan makhluk ini, manusia lah, komunitas manusia. Fara'aitu kulla wahidin yuhibbu syai'an, aku melihat mereka, masing-masing mereka pasti mencintai sesuatu, menyukai sesuatu. Katakanlah punya kekasih lah. Fala yazalu mahbubuhu ma'ahu, sehingga apa yang ia cintai selalu bersama dengannya. Jadi kesehariannya selalu hidup bersama apa yang ia cintai. Fa idza dhahaba ila qabrihi faraqahu, ternyata setelah masing-masing makhluk itu mati, dihantar ke kuburan, ia itu ternyata terpisah dengan apa yang dicintainya. Tidak abadi kebersamaannya, terpisah dengannya. Maka dari itu, kata Hatim Al-Asham, faja'altul hasanat mahbubi, cukup aku jadikan beberapa kebaikan sebagai kekasih hatiku. Bukan benda-benda, bukan pangkat jabatan, tapi cukup amal kebaikan yang menjadi kekasihku. Fa idza dakhaltu qabri dakhala mahbubi ma'i. Maka
di saat aku mati masuk kuburan, maka aku masuk ke dalam kubur bersama dengan yang aku cintai, yaitu al-hasanat. Qala ahsantah. Maka kata Syekh Al-Balkhi, oh betul, kamu termasuk minal muhsinin katanya. Famat tsaniyah, kemudian yang kedua, apa itu ya ilmu yang kedua yang kamu peroleh, kata Syekh Al-Balkhi. Dijawab lagi oleh Hatim Al-Asam, ilmu yang kedua yang aku peroleh. Qala nazartu ila qaulillahi azza wa jalla, aku merenungkan firman Allah yang berbunyi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut terhadap makom Tuhannya, kemudian mencegah nafsunya dari hawa, dari berkeinginan, maka fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Setelah aku merenungkan firman Allah ini, fa'alimtu anna qaulahu ta'ala haqqun, aku sadar ternyata firman Allah itu benar. Fa'ajhadtu nafsi, maka aku memerangi nafsuku fi daf'il hawa, di dalam menolak hawa, keinginan. Hatta taqarrat ala ta'atillahi ta'ala, sehingga nafsuku ini istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah. Allahu Akbar, ini luar biasa. Ats-tsalitsah, ilmu yang ketiga yang diperoleh, yang didapatkan oleh Hatim Al-Asam, nyantri kepada Syekh Al-Balkhi. Anni nazartu ila hadzal khalq, kata Hatim, aku memerhatikan makhluk ini, fara'aitu kullamma ma'ahu syai'un. Masing-masing dari makhluk pasti memiliki sesuatu, lahu qimatun, yang mempunyai nilai harga duniawi, yang ada nilainya. Ada yang memiliki emas, megang apalah, hartalah, kendaraan, rumah. Walahu indahu miqdarun yahfazu. Kemudian ada yang mempunyai pangkat jabatan yang selalu ia jaga, takut lepas dari dirinya. Summa nazartu fi qaulillahi azza wa jalla, kemudian aku merenungkan firman Allah, ma indakum yanfadhu wa ma indallahi baqin. Apa kata Allah? Apa yang ada di sisi kalian akan sirna, musnah, wa ma indallahi baqin, dan apa-apa yang ada di sisi Allah baqin, langgeng selama-lamanya. Fakullama waqa'a li syai'un, maka ketika aku memiliki sesuatu, lahu qimatun, yang bernilai, yang berharga, wa miqdarun, ataupun ketika aku mempunyai posisi, kadar, jabatan dan sebagainya, wajjahtuhu ilallahi ta'ala, maka aku hadapkan segala yang aku pegang itu, aku hadapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liyabqali indahu, agar apa yang aku miliki itu kekal di sisinya. Jadi Hatim Al-Asam kalau punya harta, hartanya untuk memperjuangkan agama Allah, meraih apa yang diridhai oleh Allah. Punya jabatan, maka digunakan untuk, ataupun status sosial, maka digunakan untuk meraih ridha Allah. Ar-rabi'atu, kemudian yang keempat, nazartu ila hadzal khalq, kata Hatim Al-Asam. Ilmu yang keempat yang diperoleh dari Syekh Al-Balkhi, aku melihat makhluk, memerhatikan makhluk ini, fara'aitu kulla wahidin minhum yarju ilal mal, kemudian wal hasab wasyaraf wan nasab. Mereka orientasinya harta, pangkat jabatan, status sosial, kemuliaan, nasab. Ujung-ujungnya harta, yang dibicarakan, yang difikirkan, yang ia lakukan, ujung-ujungnya kembali pada harta, pangkat, jabatan, kemuliaan duniawi, nasab, garis keturunan. Itu aja. Fanazartu, maka fanazartu, aku merenung lagi, faizan hiyala syai'a, ternyata semua itu enggak ada manfaatnya, kata Hatim Al-Asam. Ketika aku renungkan, kenapa? Summa nazartu ila qouli ta'ala, kemudian aku memerhatikan, melihat dan merenungkan firman Allah, inna akramakum indallahi atqakum, kata Hatim Al-Asam. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa, bukan yang berharta, bukan yang punya jabatan, pangkat, ataupun status sosial, kemuliaan, nasab. Bukan, yang paling mulia di antara kalian adalah atqakum, yang paling takwa. Famittu ila taqwa, maka aku menuju pada ketakwaan, hatta akuna indallahi kariman, hingga aku di sisi Allah menjadi orang yang mulia. Al-khamisatu, kemudian yang kelima, nazartu ila hadzal khalq,
ilmu yang aku dapatkan yang kelima adalah aku memperhatikan makhluk ini, fawajadtu ba'dahum yat'anu fi ba'din wa yal'anu ba'duhum ba'dha. Aku menemukan sebagian dari mereka sensitif terhadap sebagian yang lain. Bahkan ada yang melaknat sebagian yang lain, padahal podo menungsone, sama-sama manusianya. Salah satu dari mereka melaknat sebagian yang lain. Fa'alimtu anna asla dzalika kullahu al-hasad. Faktornya apa ini? Ini karena kedengkian, kata Hatim al-Asham. Manusia itu bermusuhan satu dengan yang lain, saling benci, itu karena kedengkian, karena hasad. Fa nadartu ila qouli ta'ala, maka aku merenungkan firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Aku kata Allah telah membagi di antara mereka penghidupan mereka di kehidupan dunia ini. Fataraktul hasada wa adawatal khalq, maka aku tinggalkan perasaan iri hati dengki dan aku tinggalkan permusuhan. Wa alimtu annal ladzi qusima li kainun la budda minhu. Aku menyadari bahwa apa yang telah dibagikan oleh Allah untukku itu menetap, wajib itu. Tidak, itu sudah kepastian dari Allah. As-sadisah, kemudian ilmu yang keenam yang didapatkan oleh Hatim al-Asham, nazartu ila hadzal khalq, aku merenungkan makhluk ini, yabgha ba'duhum la ba'din wa yu'adi ba'duhum ba'dha. Sebagian dari mereka zalim terhadap sebagian yang lain, bahkan menganggap sebagian yang lain adalah musuhnya. Jadi manusia dianggap musuh. Fanadhartu ila aduwi fil haqiqah, maka aku merenung siapa musuhku, hakikat daripada musuhku ini siapa? Faidzan, oh ternyata huwa syaitan. Musuh hakikatku bukan manusia tapi syaitan, kata Hatim al-Asham. Waqad qala Allah Ta'ala, dan sungguh Allah berfirman, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh, bukan teman. Fa'adautuhu, maka aku memusuhi syaitan. Wa ahbabtun nas ajma'in, dan aku mencintai manusia seluruhnya, kata Hatim al-Asham. Kemudian as-sabi'atu, yang ilmu yang ketujuh. Nazartu ilal khalq, aku memerhatikan makhluk ini, wa wajadtuhum yatlubuna al-kasrah. Mereka selalu mencari nominal yang banyak, perolehan yang banyak, harta yang banyak, pangkat yang banyak, kemuliaan yang banyak, enggak mau yang sedikit. Wa yudhilluna anfusahum bisababiha, hingga mereka itu menghinakan diri mereka sendiri dengan sebab kasroh itu, ambisi ingin banyak, ingin dapat yang banyak. Summa nazartu ila qaulillahi ta'ala, kemudian aku memerhatikan, merenungkan firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidak ada dari makhluk ataupun binatang jelata di bumi ini kecuali atas Allah rizkinya. Fa'alimtu anni min jumlatil marzuqin, maka aku menyadari sesungguhnya diriku adalah bagian dari komunitas makhluk yang dijatah rizkinya oleh Allah. Fashtaghaltu billah azza wa jalla, maka aku menyibukkan diriku dengan urusan Allah azza wa jalla. Wa taraktu ma siwahu, dan aku tinggalkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan Allah. Allahu Akbar. Ini ilmu yang ketujuh yang diraih oleh Hatim al-Asham, nyantri kepada Syaqiq al-Balkhi. Ats-tsaminatu, kemudian yang kedelapan, kata Hatim al-Asham, nazartu ila hadzal khalq, aku memerhatikan lagi makhluk ini, fara'aituhum yatawakkalu ba'duhum ala ba'din, sebagian dari mereka tawakalnya, pasrahnya atas sebagian yang lain. Wa yatawakkalu hadza ala tijaratihi, makhluk yang ini tawakalnya atas perniagaannya. Wa hadza ala sun'atihi, makhluk yang ini tawakalnya atas proses produksinya ataupun penggaweannya. Wa hadza ala sihhati badanihi, makhluk yang ini lagi tawakalnya atas kesehatan fisiknya. Kemudian wa kullu makhluqin yatawakkalu ala makhluqin, aku lihat semua makhluk tawakalnya atas makhluk. Makhluk kok tawakal atas makhluk, kata Hatim al-Asham ini ya, bukan kata saya.
Faraja'tu ila qoulihi azza wa jalla, maka aku merujuk kepada firman Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakalnya atas Allah, maka Allah akan mencukupinya. Jadi fatawakkaltu 'ala Allah azza wa jalla, maka cukuplah aku tawakal atas Allah, tidak atas makhluk. Ketika Hatim Al-Asham menjelaskan ke-8 ilmu yang didapatkan dari gurunya Syakik Al-Balkhi, dijelaskan kepada gurunya, maka Syakik Al-Balkhi memberikan penilaian kepada Hatim Al-Asham. Faqala Syakik, apa kata Syakik? Waffaqakallahu ya Hatim, semoga Allah memberikan taufik kepadamu wahai Hatim. Falaqad jama'tal umura kullaha, maka sungguh engkau telah mengumpulkan segala hal perkara yang bermanfaat seluruhnya. Kamu setelah berhasil, katanya. Bahasa gampangnya begitu. Ini apa? Evaluasi yang dilakukan oleh Syakik Al-Balkhi kepada santrinya yang bernama Hatim Al-Asham. Dan ini arahnya pada tawakal. As-Suyuti menjelaskan pernyataannya Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Yaltaqil Khadir wa Ilyas fi kulli amin fil musim. Nabi Khidir dan Nabi Ilyas itu setiap tahun, setiap musim selalu berjumpa. Katakanlah mengadakan pertemuan. Wa yaftariqani an haula'il kalimat. Ketika akan berpisah, maka keduanya mengamalkan amalan bacaan. Apa bacaannya? Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Masyaallah la yasifu su'a illallah. Masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Masya Allah wala haula wala quwata illa billah. Kalau terjemah literalnya begini, Bismillahi masya Allah, dengan menyebut asma Allah, segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. La yasuqul khaira illallah, tidak ada yang menggiring kebaikan kecuali hanyalah Allah. Masya Allah la yasrifu su'a illallah, tidak ada yang dapat memalingkan dirinya dari keburukan kecuali yang memalingkannya adalah Allah. Masya Allah, segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Maka min ni'matin faminallah, nikmat semuanya datangnya dari Allah. Masya Allah wala haula wala quwata illa billah, segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah, tidak ada daya kekuatan untuk dapat menjauhkan dirinya dari maksiat, untuk menjalankan ketaatan, kecuali semuanya illa billah, disebabkan pertolongan dari Allah. Qala Ibnu Abbas berkata, mangqalahunna, jadi ini kalimat tawakal, kalimat tawakkul yang sering diamalkan oleh Khadir dan Ilyas. Maka mangqalahunna hina yusbiha wa hina yumsi, siapa yang mengamalkan bacaan ini salah marratin, dibaca 3 kali setiap pagi dan petang, maka keutamaannya, kata Ibnu Abbas, ammanahullahu, Allah memberikan keselamatan, keamanan kepadanya. Selamat dari apa? Minal gharaq, selamat dari tenggelam. Wal haraq, selamat dari kebakaran. Wassaraq, selamat dari kemalingan ataupun perampokan. Wa minasyaiton, selamat dari siasat syaitan. Wasultan, selamat dari kejahatan pemimpin ataupun raja yang zalim. Wa minal hayyah, selamat dari bahaya ular. Wal aqrab, selamat dari bahaya kalajengking maupun binatang-binatang yang lain yang berbahaya. Maka fayambagil murid ayastabu, seyogyanya bagi seorang santri mengamalkan tawakul model yang diamalkan oleh Nabi Ilyas dan Nabi Khadir ini, ya termasuk juga tawakulnya Hatim Al-Asham. Fa innahu sababun fit tawakkul. Amalan-amalan seperti ini adalah akan menjadi sabab, menjadi faktor kita masuk dalam tawakal yang hakiki. Ya, semoga kita mendapatkan ibrah dari apa yang kita baca hari ini, menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.